Nahor dari kelas Biologi Dikce 2019. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang filum nematoda. Nematoda merupakan hewan tripoblastik dan memiliki rongga tubuh semu. Nematoda merupakan hewan yang memiliki bentuk tubuh panjang bulat seperti gilit atau seperti benang. Contoh termasuk di dalam filum nematoda adalah cacing gilik dan cacing gelang. Nematoda memiliki ciri-ciri. Selain dari hewan tripoblastik dan memiliki bentuk tubuh yang panjang bulat, nematoda hidup bebas, memakan sampah organik, memakan kotoran hewan, memakan bangkai tumbuhan, ganggang, jamur, dan juga hewan kecil lainnya. Nematoda hidup di air laut, di air tawar, di air pawau, dan juga di tanah. Cacing betina lebih besar daripada cacing jantan, merupakan hidup sebagai parasit baik pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Nematoda memiliki bentuk tubuh simetri bilateral dan tidak bersegmen. 1. Adenoporea. Anggota kelas dari Adenoporea tidak mempunyai plasmid atau organ kemesreseptor, sehingga disebut dengan apasmida. Banyak dari anggota Adenoporea yang hidup bebas tetapi menjadi parasit berbagai hewan. Contohnya Trichuris opis sebagai parasit di domba. Yang kedua adalah Skernanthea. Skernanthea dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah Ascalaris lumbricoides atau cacing perut. Adalah parasit usus halus manusia yang menyebabkan penyakit ascalariasis. Infeksi cacing perut menyebabkan penderita mengalami kekurangan gizi. Tubuh pada bagian anterior cacing mempunyai mulut yang dengan dikelilingi 3 bibir dan gigi-gigi kecil. Cacing jantan berukuran panjang sekitar 15-31 cm dengan diameter 2-4 mm. Bagian ekor runcing melengkung dan di bagian anus terdapat spikula yang berbentuk kait untuk memasukkan sperma ke tubuh betina. Yang kedua adalah Ancylostoma duodenale atau cacing tambang. Adalah cacing tambang karena sering ditemukan di daerah pertambangan, misalnya di Afrika. Spesies cacing tambang di Amerika yaitu Necator americanus. Cacing yang hidup parasit di usus manusia dan menghisap darah sehingga dapat menyebabkan anemia bagi penderita ankylostomiasis. Yang ketiga adalah Oxyuris vermicularis atau cacing krimi. Adalah berukuran 10-15 mm. Cacing yang hidup di usus besar manusia khususnya pada anak-anak. Cacing dewasa atau cacing betina menuju ke dubur pada malam hari untuk bertelur dan mengeluarkan suatu zat yang menyebabkan rasa gatal. Rasa gatal menyebabkan penderita menggarukkan sehingga telur cacing mudah terselip di kuku-kuku. Telur cacing dapat tertelan kembali pada saat penderita makan. Di usus telur akan menetas menjadi cacing krimi baru. Cara penularan cacing tersebut disebut dengan autoinfeksi. Yang keempat adalah Wuchereria bancrofti, yaitu hidup parasit di kelenjar getah bening atau limfa. Cacing menyebabkan penyakit kaki gajah atau elephantiasis atau filarisiasis. Cacing dewasa berdiameter 0, mm. Cacing betina berukuran panjang 8 cm dan jantan berukuran panjang 4 cm. Yang terakhir adalah Onchocerca volvulus. Merupakan cacing mikroskopis menyebabkan onchocerciasis atau river blindness yang mengakibatkan kebutaan. Vektor pembawa adalah lalat kecil penghisap darah black fly atau simulium. Cacing banyak terdapat di Afrika dan Amerika Selatan. Yang pertama adalah cacing Ankylostoma duodenale dan Necator americanus, menyebabkan penyakit ankylostomiasis di Indonesia. Yang kedua adalah Ascalaris lumbricoides, merupakan cacing parasit yang hidup di usus kecil manusia dan babi. Yang ketiga adalah Enterobiosis vermicularis, dikenal juga dengan cacing krimi, merupakan parasit pada usus besar manusia.
Yang keempat adalah Wuchereria bancrofti dan Brugia spp merupakan cacing yang menyebabkan penyakit filariasis. Yang kelima adalah Trichinella spiralis merupakan cacing otot yang menyebabkan penyakit trichiosis.